Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali praktek penggunaan Moodle atau Sales kita. Yang pertama tentu kita login dulu, lalu kemudian kita pilih mata kuliah. Di dashboard ini kita pilih mata kuliah yang akan kita tambah penugasan. Jadi video kali ini kita akan mempraktekkan bersama bagaimana membuat atau menambahkan penugasan kepada mahasiswa. Nah, saya pilih ini ya, mata kuliah yang sebelumnya sudah kita jadikan praktek. Misal, kita akan menambahkan penugasan di pertemuan kedua ini ya. Yang pertama, seperti biasa, jangan lupa untuk menghidupkan mode ubah ini. Jadi kita klik ini, mode ubah itu. Nah, setelah mode ubah hidup, baru kemudian kita klik tambahkan aktivitas atau sumber ini di bawah pertemuan kedua ini. Saya klik ya. Nah, ini lalu kemudian untuk penugasan kita bisa mencarinya di aktivitas. Ini kalau sumber-sumber pembelajaran, bahan-bahan pelajaran kita cari di sumber, tapi kalau untuk penugasan kita carinya di aktivitas ini. Nah, di bagian sini, di bagian bawah sini ada penugasan. Sebetulnya penugasan itu juga bisa kita pakai yang lain, misalnya kuis ini juga bisa. Tapi untuk kali ini kita akan membuat penugasan dengan memanfaatkan fitur penugasan ini. Kita klik fiturnya. Lalu kemudian di sini kita tuliskan, jangan lupa biar tersinkronisasi dengan Sinau. Jadi nanti kan kita akan memberikan penilaian ke penugasan ini. Nah, jangan lupa biar tersinkronisasi ke Sinau, maka di nama penugasan ini wajib ada kata tugas. Wajib ada kata tugas. Kalau tidak ada kata tugas, maka nilainya tidak akan dianggap sebagai nilai tugas. Nah, biar disinkronisasi nilainya nanti, kalau kita ngasih nilai di Moodle ini, di Sale ini, bisa tersinkronisasi dengan nilai tugas yang ada di Sinau, maka kemudian di sini, di nama penugasan ini, wajib kita kasih kata tugas. Jadi misal gini ya, tugas 1 misalnya. Lalu kemudian kita tambahkan tugas satunya itu berupa apa, misalnya ini pertemuan kedua tentang digital self. Misal saya akan memberi tugas pada mahasiswa untuk melakukan observasi pengguna media sosial. Saya kasih deskripsi apa yang harus dilakukan, ya anggap saja deskripsinya gitu ya. Lalu kemudian kita bisa memilih untuk menampilkan atau tidak menampilkan deskripsi itu di halaman utama mata kuliah kita. Kita juga bisa menambahkan berkas, misalnya mau kita tambahkan bahan bacaan sebelum bahan bacaan untuk sebagai pengaya bagi mahasiswa sebelum menjalankan atau sebelum menyelesaikan tugasnya. Kita bisa menambahkan berkas di sini. Caranya sama dengan kita menambahkan materi itu. Nah, sekarang kita akan setting ini ketersediaan. Ketersediaan ini maksudnya adalah kapan tugas itu bisa dilaksanakan. Jadi kapan tugas itu bisa diserahkan. Ini di sini misalnya di sini kalau kita aktifkan berarti tugas itu akan hanya bisa diserahkan hanya bisa dimulai untuk diserahkan ketika izin pengajuan dari ini sudah kita set. Jadi misalnya ini kita set lalu kemudian ini kita biarkan tanggal 21 ya. Kita biarkan hari ini biar bisa kita praktekkan nanti. Kalau kita misalnya set ini besok berarti ini belum bisa kita praktekkan. Jadi kita biarkan tanggal sekarang ya pengajuannya. Mahasiswa boleh mengumpulkan itu mulai dari sekarang gitu. Jadi ini tanggal 27. Lalu kemudian jatuh temponya kapan? Mahasiswa diperbolehkan atau batas akhir dari pengumpulan tugas itu sampai kapan? Misalnya sampai tanggal 6 misalnya.
Tetapi walaupun misalnya mahasiswa mengumpulkan tugas itu setelah tanggal 6, itu di sini masih bisa gitu. Di sini masih bisa. Jadi tanggal jatuh tempo itu hanya tanggal terakhir mengumpulkan tugas, tetapi kalau mahasiswa masih mengumpulkan tugas, itu masih diizinkan. Hanya kemudian di Moodle atau di Sales akan ada keterangan bahwa mahasiswa telat mengumpulkan tugas, terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita maunya tanggal 7 besoknya misalnya. Jadi kita kasih toleransi keterlambatan itu 1 hari misalnya. Tetapi setelah tanggal 7, mahasiswa sudah tidak bisa lagi mengumpulkan tugas. Nah, kalau seperti itu, maka ini juga harus kita setting. Tanggal batas akhir ini juga harus kita setting. Misal ya, ini kita aktifkan ya, kita aktifkan, lalu kemudian di sini kita setting karena jatuh temponya tanggal 6, maka kita kasih toleransi misalnya 2 hari lah gitu ya. Kita kasih toleransi 2 hari berarti tanggal 8. Bulannya bulan Maret. Kalau jam boleh kita setting, boleh enggak ya, terserah bebas. Jadi begitu tanggal 8 bulan Maret jam 4:54 itu mahasiswa sudah tidak bisa lagi menyerahkan tugas. Jadi form tugasnya itu sudah tutup, tidak bisa diserahkan. Nah, kalau ini kita bisa menyeting apakah kita misalnya butuh diingatkan oleh Moodle atau Sale ini untuk memberi penilaian. Jadi kadang-kadang kan kita lupa tidak ngasih penilaian. Nah, Moodle bisa mengingatkan kita gitu. Kalau ini kita setting. Oke, selanjutnya kita ke settingan tipe pengajuan. Tipe pengajuan ini ada 2. Kita akan praktekkan dua-duanya ya. 1 tipe pengajuan teks daring dan 2 tipe pengajuan pengiriman berkas. Bedanya apa? Bedanya kalau tipe pengajuan teks daring ini mahasiswa tidak perlu mengupload berkas apapun. Jadi mahasiswa cukup menuliskan tugasnya itu di kolom yang sudah disediakan oleh Moodle atau Sales ini. Nah, berbeda dengan pengiriman berkas. Kalau pengiriman berkas, mahasiswa diwajibkan untuk mengirimkan file tugas yang sudah dikerjakan di rumah. Gitu. Nah, nanti kita akan lihat masing-masing ya. Untuk sementara kita biarkan settingannya ke pengiriman berkas ya. Nah, berapa jumlah berkas yang boleh dikirimkan? Kalau misalnya memang kita hanya butuh 1 mahasiswa, cuma kita minta untuk mengirimkan 1, ya sudah ini kita batasi saja menjadi 1. Gitu. Nah, sekarang ukuran maksimumnya berapa? Ini kan 80 mega, tapi ya itu terlalu besar. Kecuali kalau misalnya berkas yang kita minta mahasiswa untuk mengirimkan itu adalah berkas video misalnya yang butuh file yang sangat besar. Cuma nanti uploadnya juga bakal lama gitu. Nah, kalau misalnya tugasnya itu hanya berupa PowerPoint atau berupa MS Word misalnya, nah ini tidak perlu 80. Ini cukup misalnya kita batasi 2 mega atau misalnya 5 mega lah gitu. Atau 10 mega juga tidak apa-apa misalnya, karena misalnya boleh jadi di PowerPoint atau MS Word-nya itu ada gambar-gambar yang butuh space yang lebih besar. Nah, sekarang kita bisa menyeting ini misalnya ya kita maunya mahasiswa tidak mengirimkan file yang neko-neko, nggak mau kita kirimkan gambar misalnya, kita maunya mahasiswa mengirimkan Microsoft Word dan PDF saja misalnya. Nah, itu harus kita setting sini. Tapi kalau misalnya kita bebaskan mahasiswa untuk mengirim file tugas dengan ekstensi apapun, maka ini tidak usah kita setting. Nah, sekarang misalnya kita coba setting ya, kita contohkan, kita klik ini, pilih ini. Nah, lalu kemudian kita cari di sini ada berkas dokumen. Kita klik berkas dokumen ini. Lalu kita lihat dokumen apa saja, jenis dokumen apa saja yang kita bisa terima. Misalnya 1 PDF. Yang kedua misalnya ini ada RTF. Yang kedua dokumen Word misalnya. Dan docx misalnya. Nah, lalu kemudian kita simpan perubahan. Nah, jadi mahasiswa ketika mengirimkan tugas itu hanya bisa mengirimkan file Microsoft Word dan PDF. Yang lain tidak, gambar tidak bisa.
Nah, ini kalau mau kita setting monggo, tapi kalau ya kayak seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, kalau nggak mau ribet ya nggak usah disetting, biarkan saja begini gitu ya. Kecuali nanti di video selanjutnya kita akan membuat tugas untuk kelompok. Nah, kalau tugas untuk kelompok nanti kita akan setting ini juga, setelan pengiriman grup. Tapi untuk video kali ini kita hanya akan memberikan tugas yang berlaku untuk setiap individu. Jadi ini bukan tugas kelompok. Nah, nilai kalau mau kita atur juga boleh nilai. Tapi kalau misalnya kita tidak mau ribet ya sudah, nilainya kan 100 ini ya. Nilai maksimumnya 100. Nah, kalau gitu kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana tampilan tugas itu ketika hendak dikerjakan oleh mahasiswa. Seperti biasa, kita bisa berganti tampilan menjadi tampilan siswa. Kita klik profil kita ini, tanda panah di profil kita ini, lalu kemudian kita pilih beralih peran. Setelah itu kita pilih siswa. Nah, kita lihat di pertemuan kedua sudah ada tugas yang harus kita kerjakan mahasiswa, lalu kemudian pilih ini, diklik ini. Nah, diklik ini, lalu kemudian kita klik mahasiswa, mengklik ini, tambahkan pengajuan ini. Nah, di sini pengajuan itu karena tadi kita pilih jenis pengajuannya itu berupa berkas yang harus diupload, maka di sini ada kolom upload. Gitu. Mahasiswa cukup membuat tugasnya itu di file tersendiri di laptopnya misalnya, lalu kemudian diupload di sini. Setelah selesai diupload, lalu kemudian tinggal diklik simpan perubahan, dan tugas itu sudah secara otomatis akan terkirim. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau tugas itu kita setting, jenis tugasnya kita setting tidak dengan upload berkas, tetapi dengan mengetikkan teks secara langsung di kolom yang sudah disediakan di Moodle. Ya, kita kembali ke tampilan dosen ya. Kita kembali ke peran normal ini, kita pilih peran normal. Lalu kita pilih lanjutkan, dan kita pilih lagi mata kuliah kita yang tadi. Nah, ini ya, ini digital save. Oh ya, jangan lupa kita hidupkan lagi, hidupkan mode ubahnya. Kita hidupkan, baru bisa diedit. Nah, kita edit sekarang. Kita edit di sini, ngeditnya di sini. Kalau kita ingin ngedit tugas, kita klik ini. Kita klik menu edit ini. Lalu kita pilih edit setelan. Nah, sekarang tugasnya akan kita ubah. Jenis pengajuan tugasnya akan kita ubah menjadi teks daring. Mahasiswa tidak perlu mengupload misalnya. Tidak perlu mengupload pengiriman berkas, cukup menuliskan langsung tugasnya itu di kolom teks yang sudah kita sediakan. Nah, sekarang kita juga bisa memberikan batasan, apakah akan kita kasih batasan jumlah kata. Misalnya kita kasih batasan karena kalau terlalu panjang nanti kita bacanya juga repot misalnya. Sudah, kita kasih batasan misalnya maksimal 1000 kata misalnya ya. Misalnya 1000 kata. Setelah itu kita simpan kembali. Ya, simpan kembali, lalu kita cek lagi bagaimana tampilannya di mahasiswa. Kita nggak harus ngecek ini ya, tapi ini sekedar contoh saja biar kita tahu bagaimana tampilan tugas yang kita berikan di Moodle-nya mahasiswa. Jadi kita pilih beralih peran ini, lalu kemudian kita pilih siswa. Nah, sekarang kita lihat tampilannya, tampilan tugasnya. Kita klik tambahkan pengajuan. Nah, di sini sudah ada gitu. Sudah ada kolom teks yang mahasiswa bisa menuliskan tugasnya. Taruh kata misalnya tugas yang kita berikan kepada mahasiswa itu berupa pendapat misalnya.
Kita ingin mahasiswa membaca sebuah artikel lalu memberikan tanggapan misalnya. Nah, tanggapan itu kan sebetulnya ya tidak perlu kemudian dituliskan dalam bentuk soft file, cukup diketikkan di sini saja, dan itu juga memudahkan mahasiswa misalnya yang tidak punya laptop misalnya. Dia bisa langsung menuliskannya di aplikasi Moodle. Oke. Itu pengajuan tugas. Nah, di video berikutnya kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana kalau kita mau mengajukan tugas secara berkelompok. Nah, untuk video kali ini kita cukupkan dan kita ketemu di video selanjutnya.